Dalam kehidupan kita yang singkat di dunia ini, saudara, kita diperhadapkan dengan skala prioritas. Melakukan apa yang tidak penting, apa yang penting, atau apa yang sangat penting. Jangan sampai dalam kehidupan kita yang begitu singkat di dunia ini, saudara, kita memilih atau terjebak untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, sehingga hidup kita akan berlalu begitu saja. Untuk menjadikan hidup kita maksimal, saudara, tentu saja kita harus memilih untuk melakukan hal-hal terpenting dalam hidup kita. Tetapi yang menjadi masalahnya, apa yang terpenting bagi saudara, belum tentu itulah yang terpenting bagi Tuhan. Apa sebenarnya yang terpenting dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Puji Tuhan, saudara, bertemu kembali di channel Renungan Harian RPG, Renungan Penyejuk Jiwa. Channel renungan harian yang dibuat secara ekspositori, artinya alkitabiah, sistematis, dan gampang untuk dipahami. Apakah saudara rindu setiap hari mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini? Kalau saudara rindu, silakan lihat layar saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Dan saudara akan diingatkan merenungkan firman Tuhan setiap hari, sehingga saudara akan mengalami janji-janji firman Tuhan. Apakah saudara rindu keluarga saudara dan orang-orang yang saudara kasihi mengalami janji-janji firman Tuhan? Silakan share renungan ini kepada mereka, saudara. Puji Tuhan, saudara, video ini adalah video ketiga, di mana topik yang akan kita renungkan bersama di dalam video ketiga ini masih dalam topik memilih untuk melakukan hal terbaik dalam kehidupan kita. Saudara, kita harus sadar bahwa hidup ini singkat dan sementara. Dan dalam kehidupan yang singkat ini, kita harus mengerti bahwa ada prioritas yang harus kita tentukan dalam hidup kita. Bahwa ada hal yang tidak penting, ada hal yang penting, dan ada hal terpenting dalam hidup kita. Dan kalau kita mau hidup kita maksimal, kita harus memilih untuk melakukan hal terpenting di tengah-tengah banyaknya hal yang penting dalam hidup kita. Dan jangan sampai hidup kita terbuang untuk melakukan hal-hal yang tidak penting, saudara. Dan bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Apakah saudara sedang melakukan hal-hal terpenting dalam hidup saudara? Dan yang menjadi pertanyaannya, apakah hal yang menurut saudara terpenting, itulah yang merupakan terpenting di hadapan Tuhan? Karena belum tentu hal yang terpenting menurut saya, itu merupakan hal terpenting di hadapan Tuhan. Apa saja sebenarnya hal terpenting dalam hidup kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara? Dengarkan terus renungan ini, saudara. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita, masih dari kitab Injil Lukas, pasal yang ke-10, ayat 38 sampai 42. Saya akan bacakan ayat ini, saudara. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, sekali lagi di sini konteksnya adalah di mana satu kali dalam perjalanan pelayanan Yesus, dia sampai di satu kampung, dan di kampung itu ada seorang wanita yang bernama Marta. Dia memiliki saudara perempuan yang bernama Maria, dan kemudian mereka menerima Yesus di dalam rumahnya. Lalu kemudian saudara, Marta sibuk sekali melayani, menyediakan banyak menu mungkin untuk Yesus, untuk melayani Tuhan dan rombongannya. Tetapi yang unik dan yang lucu waktu itu, saudara, saat Marta begitu sibuk dan Maria tidak membantu dia, Marta ini kemudian datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah kau peduli aku begitu sibuk melayani? Suruhlah Maria membantu aku." Yang lucu, saudara, Yesus ini adalah tamu di rumahnya. Sewajarnya dia langsung datang kepada Maria dan berkata, "Mari bantu aku." Tetapi malah dia datang kepada Yesus yang adalah tamu di situ dan berkata, "Suruh Maria membantu aku," padahal Maria saudaranya. Nah, kenapa dia datang kepada Yesus, saudara? Kemungkinan karena Marta ini
ingin supaya apa yang dilakukannya itu dilihat oleh Yesus, itu dihargai oleh Yesus. Dia ingin kelelahannya itu dihargai, kelelahannya itu diketahui oleh Yesus. Seringkali dalam kehidupan kita, saudara, kita melayani, kita mengerjakan banyak hal, dan kita mau supaya orang-orang lain mengetahui dan menghargai apa yang kita kerjakan. Nah, tetapi saat Marta melakukan itu, saudara, apa jawaban Yesus? Ayat 41, tetapi Tuhan menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Saudara, apa yang dilakukan Marta waktu itu bukannya tidak penting. Yesus berkata, hanya satu saja yang perlu. Jadi apa yang dia kerjakan? Dia melayani, dia sibuk menyediakan menu dan sebagainya untuk Yesus. Yesus berkata hanya satu saja yang perlu. Itu penting, tetapi tidak perlu terlalu banyak. Satu hal saja atau satu menu saja sudah cukup. Tidak perlu kamu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Hal yang kita belajar lagi dari sini, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa yang kita kerjakan, banyak hal yang kita kerjakan itu penting. Tetapi bagi Tuhan, mungkin itu penting, tetapi terlalu mubazir. Terlalu banyak. Jangan sampai dalam kehidupan kita, saudara, kita melayani, mengerjakan hal penting, tetapi terlalu banyak yang kita anggap penting itu tidak penting di hadapan Tuhan. Mungkin Marta berpikir bahwa itu penting, begitu penting, sehingga dia begitu sibuk melakukannya. Tetapi Tuhan berkata, kamu terlalu khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak hal. Satu hal saja yang penting. Dan kemudian, saudara, selanjutnya Yesus berkata, Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Apa yang dikerjakan Marta itu tadi, satu hal saja sebenarnya sudah cukup. Dan dia sebut satu hal saja itu sebagai hal yang perlu. Bukan tidak perlu, perlu. Tetapi ketika dibandingkan dengan apa yang dilakukan Maria, Tuhan berkata Maria telah memilih bagian yang terbaik. Prioritas tertinggi. Jauh lebih penting dari apa yang dilakukan oleh Marta. Maria telah memilih prioritas tertinggi, melakukan hal terpenting dalam kehidupannya. Apa itu, saudara? Kita sudah belajar di video pertama, bahwa hal terpenting yang dimaksudkan oleh Yesus yang dilakukan oleh Maria, itu ada di ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Jadi hal terpenting di hadapan Tuhan yang tidak boleh kita abaikan, saudara, adalah dekat dengan Tuhan. Marta begitu sibuk melayani, tetapi lupa duduk dekat kaki Tuhan. Ada terlalu banyak juga mungkin kita sibuk melayani, tetapi sebenarnya kita tidak intim dengan Tuhan. Kita tidak dekat dengan Tuhan. Jangan sampai kita begitu mengurusi pelayanan Tuhan, tetapi kita lupa akan Tuhan. Kita lupa dekat dan intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Adakah saudara saat ini masih dekat dan intim dalam hubungan saudara dengan Tuhan? Lalu kemudian, saudara, yang kedua yang dikerjakan oleh Maria, yang Yesus sebut sebagai hal terpenting yang sudah dikerjakan Maria, itu masih ada di ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Hal kedua yang dikerjakan Maria, yang disebut Tuhan sebagai hal terpenting, adalah ketika Maria mendengarkan perkataannya secara kontinu. Terus mendengarkan perkataannya. Jadi hal kedua yang perlu kita belajar, yang perlu kita aplikasikan juga dalam hidup kita, saudara, adalah kita harus rutin dan terus menerus secara kontinu merenungkan firman Tuhan hari demi hari dalam hidup kita. Masihkah saudara ada waktu untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari dalam hidup saudara? Channel Renungan RPG ini, saudara, dibuat untuk menolong saudara konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari. Channel Renungan RPG ini, saudara, akan menolong saudara untuk mengerjakan hal terpenting, prioritas tertinggi dalam kehidupan saudara, yaitu merenungkan firman Tuhan setiap hari.
Kalau saudara sudah mensubscribe channel Renungan ini dan menekan tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel Renungan ini, saudara. Jadilah pribadi yang melakukan hal terpenting, yaitu merenungkan firman Tuhan setiap hari. Lalu kemudian di video ketiga ini, saudara, hal ketiga yang saya ingin kita belajar yang dilakukan oleh Maria, saudara, di mana di ayat 38 dan 39 itu, kalau kita lihat ke bawah ayat referensinya, maka ayat 38 dan 39 itu sama dengan Yohanes 11 ayat yang pertama. Kita buka ke Yohanes 11 ayat yang pertama, saudara. Maka di sana ada peristiwa Lazarus yang dibangkitkan. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2 bagi saudara. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Oke, lalu kemudian Yohanes pasal 11 ayat 1 sampai 2 ini, saudara. Kita lihat lagi ayat referensinya di bawah. Maka itu sama dengan Yohanes 12. Ayat yang ketiga, kita buka ke Yohanes 12 ayat yang ketiga. Di dalam Yohanes 12 ayat ketiga sampai ke-8 sebenarnya, saya akan baca, saudara. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Di dalam Yohanes pasal 11 tadi, ayat yang kedua dikatakan, Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jadi Maria ini adalah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ini peristiwanya disebutkan saat Lazarus dibangkitkan. Lalu kemudian Yohanes pasal yang ke-12 ayat 3 itu, di mana di sana dikatakan Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus. Itu terjadi setelah Lazarus dibangkitkan. Tadi dikatakan bahwa Maria pernah meminyaki kaki Yesus, dan ini kembali dikatakan bahwa dia kembali meminyaki kaki Yesus. Ada dua tafsiran di sini, saudara, di mana yang pertama mengatakan bahwa peristiwa di pasal 11 ayat 2 itu sebenarnya menunjuk kepada pasal 12 ayat yang ketiga. Dengan kerangka berpikir bahwa pada waktu itu penerima surat Yohanes ini sudah tahu peristiwa itu. Jadi Yohanes menyebutkan di pasal 11 ayat yang kedua, lalu kemudian peristiwanya disebutkan lagi di pasal 12 ayat yang ketiga. Itu mungkin saja terjadi, saudara. Tetapi bukan berarti tidak mungkin juga bahwa ini menunjuk peristiwa yang berbeda. Bahwa Maria ini pernah meminyaki kaki Yesus sebelumnya, lalu kemudian di pasal yang ke-12 ini dia kembali meminyaki kaki Yesus. Tetapi yang saya ingin, saudara, kita fokus ke pasal 12 ini. Saat itu Maria meminyaki kaki Yesus, lalu kemudian bau minyak semerbak di dalam ruangan itu. Lalu ayat 4 mulai, saudara, di sana dikatakan, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Jadi waktu itu Yudas protes. Dia berkata, kenapa minyak narwastu ini dibuang-buang? Kenapa tidak dijual saja seharga 300 dinar, lalu uangnya diberikan kepada orang miskin? Apa yang dikatakan oleh Yudas sangat masuk akal dan penting. Sekalipun sebenarnya apa yang dia katakan itu tidak tulus sebenarnya. Karena dikatakan ayat 6, itu dikatakannya bukan karena dia peduli kepada orang miskin, tetapi karena dia pencuri. Dikatakan ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi pada saat itu Yudas adalah bendahara, dan kemudian dia sering mencuri uang yang dipegangnya. Jadi bukan karena dia peduli sebenarnya kepada orang miskin ketika dia berkata, kenapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang miskin.
Tetapi apa yang dia katakan itu sebenarnya penting. Di mana kalau itu dijual dan diberikan kepada orang miskin, itu adalah hal yang penting. Tetapi saudara, yang saya ingin kita lihat, ayat 7. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu. Artinya saudara, kalau saya simpulkan, hal berikutnya yang kita lihat dilakukan oleh Maria di sini adalah di mana dia mengambil satu minyak yang sangat mahal harganya, 300 dinar. Kalau kita lihat dalam peristiwa yang lain, di mana ada orang yang dipanggil bekerja dan diupah 1 dinar 1 hari. Maka kita bisa lihat di sini saudara, betapa mahal minyak narwastu itu. Karena harganya dikatakan bisa dijual 300 dinar. Sedangkan 1 dinar itu adalah upah 1 hari. Kalikan itu kali 300. Atau lebih kurang upah 1 tahun. Itulah harga minyak narwastu itu. Tetapi dituang di kaki Yesus. Tuang di kaki Yesus, Yudas berkata, kenapa tidak dijual saja lalu diberikan uangnya untuk orang miskin? Itu penting saudara. Tetapi ada hal yang terpenting di mana Maria memilih untuk berkorban untuk Yesus sendiri, meminyaki kaki Yesus. Jadi hal yang saya lihat di sini saudara, bahwa Maria ini memilih untuk mengorbankan yang terbaik dan untuk yang terbaik, untuk yang terpenting. Di mana itu dikorbankan kepada orang miskin, itu juga penting. Bahkan Yesus berkata bahwa orang miskin akan selalu ada padamu. Artinya apa saudara? Yesus mau menegaskan sebenarnya bahwa ke depan kamu bisa menolong orang-orang miskin. Bahwa mereka harus kamu tolong. Tetapi sekarang biarkan dia mengorbankan ini bagi aku, meminyaki kakiku, mengingat penguburanku. Jadi hal ketiga yang dilakukan oleh Maria, yang penting untuk kita belajar sebagai hal terpenting yang dia kerjakan adalah berkorban untuk Tuhan. Nah, berkorban untuk Tuhan ini saudara mungkin sangat luas. Tapi kalau kita belajar dalam peristiwa ini tadi, di mana ada pengorbanan yang bisa dilakukan kepada orang miskin dan ada pengorbanan yang bisa dilakukan untuk Yesus. Sebenarnya kalau kita lihat dalam ayat yang lain, bahwa bagi Yesus apa yang dilakukan untuk orang-orang miskin, itu juga dilakukan untuk dia sebenarnya. Tetapi yang saya lihat di sini adalah bahwa dalam kita berkorban juga saudara, kita harus memilih hal-hal terpenting yang perlu kita berkorban ke sana. Jadi hal ketiga saudara, yang penting kita belajar dari peristiwa ini saudara, bahwa kita penting yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita adalah berkorban untuk Tuhan. Dan dalam kita berkorban untuk Tuhan, kita harus memilih hal-hal yang terpenting untuk kita berkorban. Karena ada banyak hal yang bisa kita lakukan mungkin, tetapi dari sekian banyak hal, ada hal yang lebih mendesak, ada hal yang lebih penting yang bisa kita kerjakan. Karena kenapa Yesus membenarkan Maria melakukan itu, mengingat penguburanku sebentar lagi. Jadi ada hal yang mendesak, ada hal yang terpenting, lebih penting dari hal-hal penting yang lain. Bagaimana dengan kehidupan kita saudara? Berkorban bagi Tuhan adalah hal terpenting yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Adakah sesuatu yang sudah kita kerjakan bagi Tuhan? Adakah sesuatu yang sudah kita korbankan untuk Tuhan? Maria, saudara, dia telah mengorbankan hal yang sangat berharga. Sampai orang lain pun gusar. Sampai Yudas pun gusar. 300 dinar, upah sekitar 1 tahun. Itu dikorbankan di kaki Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Adakah kita sudah berkorban untuk Tuhan? Jangan sampai dalam kehidupan kita, saudara, kita hanya meminta berkat, diberkati dan diberkati dan diberkati. Tetapi saat kita diberkati, kita lupa berbuat sesuatu untuk Tuhan. Kita lupa mengerjakan sesuatu untuk Tuhan. Kita lupa mengorbankan sesuatu untuk Tuhan. Dalam kehidupan ini, hal terbaik yang bisa kita kerjakan yang ketiga yang sudah kita belajar adalah berkorban.
bagi Tuhan. Puji Tuhan saudara, di akhir video ketiga ini, saya mau menyimpulkan bahwa saat Marta begitu sibuk melayani, apa yang dia kerjakan itu perlu, tetapi Tuhan berkata bahwa ada hal yang terpenting, yang lebih penting, dan Maria sudah mengerjakan hal terpenting dalam hidupnya. Di mana hal pertama yang sudah kita belajar mulai dari video pertama adalah hal terpenting pertama yang dikerjakan Maria, duduk dekat kaki Tuhan. Hal terpenting kedua yang dikerjakan Maria adalah terus-menerus mendengarkan firman Tuhan. Dan hal terpenting ketiga yang dikerjakan Maria adalah berkorban untuk Tuhan. Hari ini mari kita koreksi ke dalam kehidupan kita, saudara. Hidup kita singkat. Jangan sampai dalam kehidupan kita yang sementara dan begitu singkat ini, kita sia-siakan dengan mengerjakan hal-hal yang tidak penting. Pilihlah mengerjakan hal-hal yang penting dalam kehidupan kita. Tetapi jangan sampai juga, saudara, kita mengerjakan banyak hal yang penting, akhirnya kita mengabaikan hal terpenting. Kerjakanlah hal penting dalam hidup kita, tetapi jangan sampai lupa, jangan sampai mengabaikan hal terpenting. Apa hal terpenting dalam hidup kita, saudara? Ada 3 hal yang sudah kita belajar. Tetap dekat dengan Tuhan. Sibuklah dengan hal terpenting dalam hidup saudara, tetapi jangan terabaikan kedekatan saudara dengan Tuhan, keintiman saudara dengan Tuhan. Lalu hal kedua dalam hidup saudara, tetaplah renungkan firman Tuhan secara konsisten dalam hidup saudara. Secara terus-menerus dalam hidup saudara. Setiap hari jadikan channel renungan ini menjadi channel renungan saudara. Renungkan firman Tuhan secara konsisten. Dan yang ketiga saudara, di tengah saudara mengerjakan hal-hal penting dalam hidup saudara, jangan lupa untuk berkorban bagi Tuhan. Lihat saudara apa yang terpenting yang bisa saudara kerjakan, yang saudara bisa korbankan untuk Tuhan. Tuhan akan memberi petunjuk bagi saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Dalam skala prioritas dalam hidup kita, pilihlah mengerjakan hal-hal penting, tetapi yang terutama adalah kerjakan hal-hal yang terpenting. Tetap dekat dengan Tuhan, tetap konsisten merenungkan firman Tuhan, dan jadilah orang yang rela berkorban untuk Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Tuhan dalam hidup saudara, dan alami janji-janji firman Tuhan dalam hidup saudara. Nah, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami bersyukur buat firman-Mu. Di akhir video ketiga ini kami sudah belajar ada 3 hal terpenting yang tidak boleh kami abaikan dalam hidup kami. Ada banyak hal yang penting yang kami kerjakan dalam hidup ini Tuhan. Tetapi hal terpenting yang harus kami utamakan adalah kami harus tetap dekat dengan Tuhan. Kami harus konsisten mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Dan kami harus siap dan rela berkorban untuk Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu. Kami terima firman-Mu dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, tentunya renungan penyujuk jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.